Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara dan hasil analisis kami terkait komunitas yang sudah kami pilih. Nah, untuk pemilihan komunitasnya sendiri, kami dari kelompok 5 memilih komunitas Female Daily Network nih teman-teman. Mungkin aku bakal kasih cuplikan sedikit penjelasan tentang Female Daily Network nih teman-teman. Jadi, platform Female Daily Network sendiri itu bukan sebuah komunitas yang hanya membahas tentang kecantikan, tapi juga tentang pemberdayaan perempuan. Menarik banget kan? Nah, dari kelompok kami sendiri di video kali ini akan membahas topik mengenai komunitas Female Daily tersebut. Dan berdasarkan wawancara dari anggota Female Daily-nya sendiri. Menarik banget kan? Langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Pose with the bands. Oke baik, penjelasan yang pertama kita mulai dari profil singkat komunitas Female Daily Network. Female Daily Network sendiri adalah media online yang berfokus pada segmen wanita Indonesia dan berdiri sejak tahun 2005 yang dibentuk oleh Hanifa Ambadar dan juga Afi Assegaf. Awalnya, Female Daily Network itu berupa blog pribadi tentang fashion dan juga kecantikan teman-teman. FDN berkembang menjadi komunitas online terbesar di bidang kecantikan di Indonesia. Yang kedua adalah layanan dan fitur komunitas. Female Daily Network menyediakan berbagai konten seperti artikel editorial, ulasan produk, tips kecantikan, tutorial, hingga workshop nih teman-teman. Untuk Female Daily sendiri itu memiliki fitur komunitas meliputi FD Talk, Beauty Review, dan juga Try and Review. Pada tahun 2017, FDN meluncurkan aplikasi FD App untuk memudahkan para audiens atau para pengguna untuk mengakses komunitas melalui smartphone mereka. Yang ketiga, ada perkembangan platform. Di tahun 2009, FDN memperluas cakupan dengan meluncurkan Mamis Daily, platform parenting pertama di Indonesia nih teman-teman. Kemudian di tahun 2020, FDN merambah layanan e-commerce kecantikan melalui Beauty Studio yang sudah terintegrasi dengan aplikasi utama Female Daily Network, teman-teman. Oke, untuk yang keempat itu ada jumlah dan demografi anggota. Basis pengguna FDN itu sangat besar jumlahnya teman-teman, dengan klaim mencapai 50 juta pengguna dalam setahun terakhir dan 4 juta pengguna unik per bulannya. Nah, untuk mayoritas penggunanya sendiri itu berasal dari kelompok usia 18 hingga 24 tahun yang menandakan didominasi oleh generasi muda dalam komunitas ini. Yang kelima itu ada visi, misi, dan nilai. Untuk visinya sendiri itu Female Daily ingin menjadi komunitas terbesar yang paling memahami, memberdayakan, dan juga menghubungkan wanita Indonesia. Untuk misinya sendiri itu ada 3, menjadi perusahaan kecantikan pilihan utama wanita Indonesia, mengubah cara wanita Indonesia menemukan, membeli, dan merekomendasikan produk kecantikan, dan yang terakhir itu menjadi komunitas online terbesar yang membantu wanita menyalurkan opini, menciptakan tren, dan juga mempromosikan brand. Nah, untuk yang terakhir itu ada nilai. Nah, nilainya itu peduli dengan konsumen, empati, komitmen memberikan yang terbaik, standar tinggi, bergerak cepat, dan juga selalu berkembang nih teman-teman. Nah, sejak tahun 2019, FDN resmi menjadi bagian dari Transcorp atau City Corpora, salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia nih teman-teman. Integrasi ini memungkinkan FDN berkembang lebih pesat dan juga lebih luas, termasuk peluncuran Female Daily Studio dan integrasi dengan ekosistem digital City Corp seperti aplikasi loyalitas MPC. Yang kedua atau yang terakhir itu ada struktur perusahaan. Female Daily Network beroperasi di bawah PT Daily Dinamika Kreasi, namun secara korporasi berada di bawah payung besar City Corpora setelah akuisisi pada 2019. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indrana Safira Lubis yang kali ini akan membahas mengenai latar belakang masalah. Nah, kemajuan teknologi digital telah memunculkan komunitas daring seperti Female Daily yang menjadi tempat perempuan berdiskusi mengenai kecantikan dan gaya hidup. Namun, komunitas ini sering mengalami konflik akibat perbedaan pendapat mengenai isu-isu kecantikan yang sensitif. Nah, konflik tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan empati antar anggota, serta perbedaan latar belakang yang memicu salah paham, terutama ketika komunikasi hanya lewat tulisan saja.
Dampak konflik ini membuat anggota merasa tidak nyaman, kehilangan percaya diri, dan bahkan mengurangi partisipasi atau keluar dari komunitas tersebut. Kondisi ini mengancam tujuan komunitas sebagai ruang positif dan suportif. Fenomena serupa juga terjadi di komunitas daring lainnya yang juga membahas isu-isu sensitif dan melibatkan beragam individu. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan strategi edukasi yang meningkatkan kesadaran dan empati anggota, serta mengadakan sesi sharing secara rutin untuk mempererat hubungan dan membangun solidaritas. Dengan pendekatan ini, konflik perbedaan pendapat dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga komunitas tetap harmonis dan berfungsi optimal sebagai ruang berbagi. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Syifa Adinda akan menyampaikan isu dan tantangan komunikasi yang dihadapi oleh komunitas Female Daily. Pemaparan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kak Amanda, salah satu anggota Female Daily Network atau yang biasa kita sebut dengan FDN, serta hasil pengamatan langsung juga dilakukan terhadap dinamika komunitas tersebut. Berdasarkan kedua sumber, dapat identifikasi sejumlah hambatan komunikasi yang menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas ini. Nah, tantangan yang pertama itu adalah membangun rasa aman dan inklusif. Komunitas Female Daily terdiri dari anggota yang sangat beragam dari segi usia, latar belakang, hingga preferensi. Tantangan utamanya adalah menciptakan ruangan komunikasi yang aman, inklusif, dan bebas dari penilaian. Bahasa yang kurang empatik seringkali dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Nah, tantangan yang kedua adalah menjaga kualitas diskusi. Meskipun komunikasi di komunitas ini tuh relatif cair dan suportif, penting sekali untuk menjaga agar diskusi itu tuh tetap sehat dan produktif, terutama saat membahas isu sensitif seperti standar kecantikan. Peran moderasi itu di sini sangat penting agar forum itu tidak berubah menjadi ajang debat yang negatif. Nah, yang ketiga adalah mengelola perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan misalnya dalam review produk ataupun topik kecantikan seringkali menimbulkan konflik. Tantangan utamanya adalah bagaimana sih supaya membangun empati dan saling memahami agar diskusi ini tuh tidak menjadi sebuah konflik yang terbuka dan mengganggu kenyamanan dari anggota lainnya. Nah, tantangan yang terakhir atau yang keempat adalah penanganan konflik yang proaktif dan edukatif. Konflik tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan rasa aman dan partisipasi anggota. Female Daily sendiri menanggapi hal ini tuh dengan cara membentuk tim moderator dan community manager, serta mengadakan kampanye komunikasi sehat. Keberhasilan strategi ini tuh tergantung pada konsistensi atau implementasi dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota Female Daily Network sendiri. Nah, kira-kira strategi komunikasi apa sih yang digunakan oleh Female Daily untuk menjangkau atau membangun engagement atau ikatan yang kuat buat para si anggotanya? Oke. Kami itu aktif di berbagai platform seperti ada aplikasi Female Daily ini sendiri, dari Instagram, bahkan dari YouTube juga. Kami juga rutin banget nih ngadain event online maupun offline, ada FD Gathering dan FD X-Talk. Terus kita juga menyediakan fitur review produk untuk membangun interaksi yang organik. Selain itu, kita juga memperkuat. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan permasalahan. Pembahasan permasalahan ini contohnya yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara anggota mengenai produk-produk yang lainnya seperti skin tone, serum, dan lain-lain. Sesuai dengan teori fusi atau fusion teori, yang dimana menjelaskan tentang adanya interaksi dan juga timbal balik antara individu dan juga organisasi. Yang dimana fusion teori ini menekankan bahwa individu dan organisasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang kedua ada teori human relation yang dikembangkan oleh Oton Mayo, yang menekankan pentingnya faktor sosial dan interaksi antar manusia atau karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Teori ini juga beranggapan bahwa komunikasi yang baik, lingkungan yang kondusif, itu sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Oke, baik, selanjutnya berdasarkan kelompok kami juga menyarankan untuk Female Daily lebih menegaskan nilai inklusivitas dan empati di seluruh platform dengan sosialisasi rutin dan program edukasi. Female Daily juga perlu mengadakan diskusi tematik yang aman, serta meningkatkan pelatihan moderator agar lebih siap menangani konflik secara empatik. Selain itu, komunitas sebaiknya memberikan penghargaan kepada anggotanya yang lebih aktif dan positif, serta menyediakan mekanisme pelaporan konflik yang mudah dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, Female Daily juga dapat mencegah komunitas tetap aman, sportif, dan juga memperdayakan semua anggotanya. Nah, sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.